Sama siapa Bapak? Saya Sigit Pak, saya dari ITB Pak. ITB. Oh, udah kayak gini nih, ini gedung 1 udah kayak gini. Tuh. Ini pusat ibu kota provinsi Jawa Barat, pusat pemerintahan kayak gini nih. Gak. Gila nih teman-teman, isu Gapura Gedung Sate ternyata masih sangat ramai dan panas teman-teman. Sampai Kang Deddy Mulyadi disumpahin mampus oleh seorang kakek yang saya kira ini adalah orang-orang yang menyerang Kang Deddy Mulyadi melalui isu-isu agama teman-teman. Yang saya lihat ini adalah orang-orang yang terafiliasi dengan anak-anak Abah ini teman-teman ya. Apakah ini adalah strategi Abah Anies untuk menjatuhkan elektabilitas Kang Deddy Mulyadi? Kita nggak tahu ya teman-teman, tapi yang pasti isu polemik renovasi Gapura dan pagar Gedung Sate yang memakan anggaran 3,9 miliar ini masih menjadi perbincangan yang sangat hangat nih teman-teman. Kita lihat dulu bagaimana kritikan dan nyinyiran dari para netizen kepada Kang Deddy Mulyadi ini teman-teman. Silahkan. Selamat pagi sahabat semuanya, selamat pagi sahabat Aki Anom. Gonjang-ganjing tentang penggantian pintu gerbang di Gedung Sate yang kemarin ramai dan sekarang pun masih ramai. Saya mencari data-data yang sebetulnya mendekati kebenaran atau tidak. Memang benar ada penggantian gerbang yang bersejarah dari Gedung Sate ini dengan nilai 3, miliar, 3,5 miliar sampai dengan 3,9 miliar. Tapi bukan hanya untuk satu gerbang, menurut di sini untuk 6 gerbang. Dan dari Disnas Kebudayaan Cagar Budaya Pemprov mengatakan bahwa ini tidak mengganggu estetika, gedung itu sendiri maupun merubah sistem atau merubah animo atau merubah image bahwa Gedung Sate sudah dirubah. Tapi tetap saja kita akan mengatakan bahwa Deddy Mulyadi sebagai gubernur ingin semuanya itu bernuansa Sunda. Karena dia mengatakan bahwa gerbang ini adalah gerbang dengan Candi Bentar. Disebut dengan Candi Bentar. Apa-apaan sih Deddy Mulyadi, Anda sebagai gubernur melakukan hal-hal yang tidak penting untuk rakyat Jawa Barat? Kenapa uang 3,5 miliar sampai 3,9 miliar tidak Anda pergunakan saja misalnya untuk pendidikan, untuk memberikan pelatihan untuk anak-anak supaya anak-anak Jawa Barat itu pintar-pintar. Berikan misalnya semacam beasiswa dengan 3,9 itu. Kalau Anda memang alergi terhadap masjid, jangan berikan terhadap masjid. Atau alergi terhadap pesantren, jangan sebut, jangan berikan kepada pesantren. Seperti Anda mengatakan bahwa ingin membangun mental masyarakat Jawa Barat, berikanlah kepada anak-anak masyarakat atau Jawa Barat untuk sebagai misalnya saja, sebagai beasiswa. Apa maksud Anda mengganti ornamen pintu pagar yang tidak berarti, yang sebetulnya Gedung Sate ini memiliki sejarah panjang ketimbang sejarah Candi Bentar saja. Candi Bentar ke aing, Candi Bentar saja entah apa. Katakanlah bahwa itu penting buat Anda. Pentingnya apa? Sebagus apa kepentingan Anda mengganti pintu itu? Ayolah Pak Gubernur, berpikirlah, berwawasanlah. Kita ini ingin maju bukannya dengan membangun, dengan mengganti ornamen pintu pagar supaya ini kelihatan Tatar Sunda. Bukan seperti itu. Di sini disebutkan, mohon maaf sebentar lagi. Dengan catatan di sini disebutkan ornamen yang seperti terakota. Terakota itu apa sih? Menyimpan batu-batu bata itu ditumpuk-tumpuk, kelihatan warna merahnya semuanya. Renovasi ini tidak merusak cagar budaya, kata mereka yang menghabiskan duit itu. Tapi kata rakyat Jawa Barat, itu menghabiskan duit percuma. Untuk apa-apaan sih? Harus ada Candi Bentar, Candi Bentar, Candi Bentar.
betul-betul nanti Candi Bentar ku Allah Subhanahu wa taala, mampus sekali. Mampus. Hal-hal tersebut cobalah hilangkan dari otak-otak kalian. Hanya ingin membangun Tatar Sunda ini seperti orang Tatar Sunda aslinya. Tidak bisa. Tidak bisa, karena Jawa Barat sudah penuh dengan orang dari Jawa, dari Batak, dari Sumatera, dari mana-mana, yang semuanya mengaku orang Sunda. Tidak bisa dengan satu suku saja asli Sunda. Tidak. Memang kita ini semuanya ahli Sunda, orang ahli, orang-orang Sunda. Tapi tidak seperti inilah, Kang Deddy. Pikirkan baik-baik. Salam akabar. Assalamualaikum. Bapak siapa, Bapak? Saya Sigit, Pak. Dan saya dari ITB, Pak. ITB. Tuh, udah kayak gini nih. Ini gedung 1 udah kayak gini. Tuh. Ini pusat ibu kota provinsi Jawa Barat, pusat pemerintahan kayak gini nih keadaannya. Ini karya yang lagi dibicarakan. Ini apa? Maknanya apa? Iya, Pak. Jadi ini kan kita bicaranya bahwa Gedung Sate itu kan ya milik masyarakat Jawa Barat. Ya. Nah, kemudian Gedung Sate sendiri, Pak, dirancang itu dengan model percampuran, Pak, Ya. antara arsitektur Eropa dengan arsitektur lokal, Pak. Lokalnya. Waktu itu Ya. Sunda lah ya, karena jendela ya. Ya, di tengah-tengahnya itu, Pak, itu ada relief seperti candi begitu, Pak, di tengah-tengah itu. Ya. Nah, jadi kemudian itu menjadi salah satu referensi lah ya, bahwa kita bagaimana membentuk katakanlah suasana komplek Gedung Sate ini juga memiliki jiwa Jawa Oke. Barat, Ya. Sunda, tapi juga bisa bagaimana bisa mewarnai Gedung Sate. Nah, kurang lebih, nah ini yang kami coba tawarkan itu model candi dengan trap Oke. seperti yang ada, Pak. Kalau model sandi ada yang ngomong lagi, ini nggak ada kaitannya dengan filosofi kesundaan, katanya Ya, begitu. Ya, ya, Pak, jadi kan komponen pagar, komponen gapura itu mana sih yang masih eksis di Jawa Barat, Ya. yang secara memiliki warisan budaya. Dan komponen gapura yang maklis eksis itu adalah gapura Kacirbonan. Ya, nah, Cirebon itu Jawa Barat, Pak. ya, Nah, yang berkembang menjadi wacana kan adalah Candi Benta. Ya. Itu kan ada di kebudayaan Majapahit, Ya. Mataram, Ya. dan Demak, Ya. dan kemudian di Kacirbonan. Akhirnya kan ada di Kacirbonan. Ya. Artinya bahwa ada unsur kebudayaan masa lalu yang itu hari ini menjadi kebudayaan Sunda, Ya. yaitu kebudayaan Kacirbonan, dan hari ini diakomodir menjadi salah satu khas, ya. gitu kan? Arsitek gerbang Gedung Sate. Jadi Candi Bentar itu sebenarnya filosofi bentar itu artinya terbelah, Pak, ya. Nah, itu kalau di depan ini komponen candinya seperti yang ada di Gedung Sate juga. Nah, kemudian memang di belakang sebagai pintu masuk utama, kita itu perlu penanda visual, Pak, ya, supaya orang itu tidak orang itu tahu bahwa ini kita akan memasuki ruang ataupun komplek Gedung Sate itu, Sate. sehingga istilahnya makan ada masuk dari yang sifatnya propan ke sakral gitu, Pak. Oke. Sehingga kita itu ada persiapan, kita mau masuk ke sebuah Jadi lingkungan pemerintahan. ada sakralitasnya. Ini maknanya apa? Ada segi empat, kemudian lekuk. Ya, Pak. Jadi ini sebenarnya dia memiliki semacam gawang gitu, Pak. Oh, gawang. Dia di tengah konsep kepala, badan, dan kaki. ini kepala. Ya, ini yang kepalanya, Pak. Ini kepala ya? kepala. Ini mahkota. Mahkotanya, Pak. Ah, ini badan. Badan, ya. Ini kaki. Oke. Ya, bagaimana si badan ini? Ya, kita ini ibaratnya badan ini dijaga oleh sesuatu yang Kanan kiri ada yang Ya, jaga. ada yang jaga. Gitu, kokoh gitu, Pak. Lahir batin, dunia akhirat. Ya, Pak. Iya, Pak. Kiwari bihari. Iya, Pak. Ayeuna poe isuk. Hakikat syariat. Ya. Kan kita akan membuat batas desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi yang tentunya kan turunan dari gapura ini. Ya, Nanti di berbagai tempat, ya kan? Nah, bahan bakunya kan bisa menggunakan tanah. Kan sekarang industri genteng lagi menurun, industri bata juga lagi menurun. Bisa dong mereka bisa bangkit. Nanti kita teliti tanahnya, strukturnya kuat nggak? Mereka kan bisa mengerjakan ini. ya.
masif si Jawa Barat berapa ratus miliar, nanti desa-desa mengadopsi yang sama, ekonominya muter Pak. Yes, KDM berulah lagi. Pagar Gedung Sate yang merupakan cagar budaya warisan dunia diubah seenak jidatnya, mengatasnamakan budaya lokal dengan biaya yang fantastis. Gedung Sate, ikon Jawa Barat sejak 1920, cagar budaya nasional peninggalan Belanda yang dirancang oleh Garber, simbol harmoni Eropa dan Nusantara. Tapi sekarang, oleh KDM, pilar dan gerbangnya direnovasi total dengan tema Candi Bentar Sunda. Biayanya 3,9 miliar dari APBD hanya untuk pagar dan gapura. Sementara rakyat Jabar masih susah, jalan berlubang, banjir rutin, sekolah kekurangan fasilitas, petani kesulitan pupuk mahal. 3,9 miliar itu bisa bantu ribuan keluarga miskin, perbaiki ratusan kilometer jalan, atau subsidi pendidikan. Apa manfaatnya buat rakyat? Katanya memperkuat identitas budaya dan keamanan pasca demo. Tapi Gedung Sate sudah punya identitas kuat, menambahkan elemen Sunda di luar bangunan utama justru bisa mengaburkan keaslian cagar budaya warisan dunia yang seharusnya pelestarian itu menjaga otentik, bukan mengubah wajahnya. Budaya Sunda memang harus hidup dan kuat, tapi Jawa Barat bukan hanya Sunda. Ada kampung Arab di Bandung, pecinan di Bekasi, komunitas Betawi, Jawa, dan kebudayaan lainnya yang sudah ratusan tahun ada di sini. Kemarin RSUD Alisan diganti menjadi Ulas Asih karena dianggap kearab-araban. Lalu bagaimana dengan keragaman yang sudah ada? Apakah nanti kampung Arab atau pecinan juga diubah demi Sunda murni? Jangan sampai kita kehilangan nilai historis dan inklusivitas jika budaya lokal dihidupkan dengan cara menghapus atau menyingkirkan budaya lain yang sudah menyatu. Menghidupkan budaya Sunda itu bagus, tapi harus inklusif tanpa meminggirkan warisan budaya lain. Jabar kaya karena keragamannya. Jadi apa yang dilakukan KDM ini hanyalah penghamburan APBD atas nama budaya yang dipaksakan, yang harus kita mintai pertanggungjawaban. Mikir. Ya, jadi kalau saya melihat orang-orang atau netizen yang menyindir atau menyerang Kang Deddy Mulyadi ini adalah orang-orang yang selalu menggunakan isu-isu agama untuk menjatuhkan Kang Deddy Mulyadi ini, teman-teman ya. Termasuk adalah Maulana Yusuf, anggota DPRD itu ya, yang menolak keras ketika Kang Deddy Mulyadi membuat kebijakan untuk memotong dana hibah, memangkas dana hibah itu ya teman-teman. Dan kalau saya lihat ya, netizen-netizen yang menyerang itu adalah anak-anak abah ya teman-teman ya. Soal anggaran 3,9 miliar yang dikeluarkan untuk merenovasi gapura dan pagar Gedung Sate itu tidak hanya untuk merenovasi gapuranya ya teman-teman, tapi untuk merenovasi segala hal-hal yang rusak di Gedung Sate itu teman-teman ya. Jadi nilai 3,9 miliar itu nilai anggaran keseluruhan, biaya keseluruhan dari mulai biaya arsitektur, biaya pembangunan, material dan lain sebagainya teman-teman. Dan kalau kita mau membandingkan kenapa 3,9 miliar itu digunakan hanya untuk merenovasi cagar budaya yang memang itu adalah cagar budaya yang nggak ada kaitannya dengan budaya Sunda katanya teman-teman ya. Nilai 3,9 miliar itu kalau kita bandingkan dengan seluruh anggaran yang dipangkas oleh Kang Deddy Mulyadi, ya mulai anggaran transportasi gubernur itu semua dipangkas oleh Kang Deddy Mulyadi untuk kemudian digunakan kepentingan masyarakat teman-teman, seperti pendidikan, sekolah gratis dan lain sebagainya itu ya teman-teman ya. Dan kalau kita mau bandingkan juga berapa miliar yang sudah dikeluarkan oleh Kang Deddy Mulyadi dari uang pribadi untuk membantu mereka, para fakir miskin, para anak-anak yatim, ya teman-teman. Dan itu sudah ratusan miliar, banyak membantu rakyat warga Jabar itu teman-teman ya, Kang Deddy Mulyadi ini gitu loh. Makanya Kang Deddy Mulyadi itu menjadi gubernur yang sangat dicintai di Jawa Barat itu teman-teman ya. Nah, banyak sekali netizen yang menyerang Kang Deddy Mulyadi itu melalui isu-isu agama. Kang Deddy Mulyadi dianggap di framing sebagai orang yang Islamofobia. Padahal Kang Deddy Mulyadi itu kurang Islam apa sih? Sering membantu rakyatnya, sering membantu rakyat yang sedang kesusahan, ya kan? Dan apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi itu banyak sekali. Kita sudah lihatlah bahwa semuanya itu untuk kepentingan masyarakat Jawa Barat teman-teman, dan itu kurang Islam apa gitu loh. Banyak anak yatim, banyak anak-anak fakir miskin yang memang dibantu oleh Kang Deddy Mulyadi, dan ini adalah bagian dari ajaran Islam kalau kita mau bicara dari perspektif agama ya teman-teman ya. Ya mungkin itu konten hari ini, terima kasih sudah menonton, jangan lupa di like, komen dan subscribe teman-teman.